Maka kita wajar ketika kita melihat misalnya orang-orang kayak Mama Gufron itu ya bukan cuma satu kan. Ya, makanya saya usul kepada Allah biar saya menjadi penjaga gawang neraka. Tapi orang-orang yang kayak menjual segala sesuatu yang kayak nggak mungkin, kayak menjual misalnya garam yang sudah diruqyah misalnya. Kan ini kan termasuk coping mechanism juga. Orang berusaha mengartikan kenapa ya aku tuh nggak berhasil dalam hidup. Oh mungkin ada jin di dalam tubuh kamu. Terus cara ngeluarnya gimana? Beli produk aku. Ini kan manipulatif nih. Nah, semakin orang itu terdidik, semakin dia tidak akan percaya pada hal seperti itu. Ada logika, ada mistika. Sesuatu yang mistis itu akan laku begitu orang tidak punya edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita coba akan ngobrolin sesuatu yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang. Dan walaupun banyak orang bertanya-tanya, ya akhirnya mereka cuma berpikir, ya udahlah ya, ngapain lagi kita bahas. Atau kadang-kadang mereka terlalu capek untuk mikirin, terus mereka menganggap ini lalu aja. Tapi ini penting banget bagi aku, karena ini kayak ngasih aku sebuah POV untuk bahas tentang sesuatu yang lebih penting di baliknya. Jadi yang kita bahas ini memang contoh kasus, tapi sebenarnya contoh kasus ini menjadi sebuah pembahasan lebih tentang pola pikir yang menurutku tidak tepat dan seperti apa pola pikir yang seharusnya. Cikoplai jeung disamsai puguh ngagaledai cek ukai bari ngacai seger. Neng nang neng gung, neng nang neng gung. Neng itu apa? Keleneng itu ingat. Ning, keleneng itu kita harus betul-betul berpikir. Gung, mengagungkan Allah. Semua pengen masuk surga, nggak ada manusia pengen masuk neraka, nggak ada. Betul nggak? Saya makanya saya usul kepada Allah biar saya menjadi penjaga gawang neraka. Yo, apkir sama saya. Oh, asupkan kerjasama dengan malaikat yang bagian neraka sama saya. Karena saya punya WA-nya. Betul nggak? Nah, paham kan? Apalagi kalau bukan Mama Gufron. Jadi teman-teman pernah dengar kan? Ada bapak-bapak gitu kan ya, lebih tepatnya kakek-kakek metal slug, lalu terus kemudian ngomong sembarangan, lalu terus ngomong sesuatu yang kayak nggak bisa dimengerti, tingkah lakunya aneh banget, tapi ternyata jadi hiburan kita semua. Nah, problemnya bukan jadi hiburannya sih, problemnya adalah banyak orang-orang yang percaya bahwasanya memang orang ini beneran kiai, beneran ulama, beneran orang-orang yang punya karomah, beneran seperti yang dia katakan. Misal, dia pernah bilang dia penjaga gawang neraka, dia pernah bilang dia ngubungin malaikat, dia pernah bilang dia ketemu dengan nabi ataupun segala macamnya. Perkara-perkara absurd yang jadi bahan ketawaan kita. Tapi problemnya adalah nggak semua orang itu sebenarnya kritis dan bisa mikir, dan nggak semua orang kayak merasa bahwa ini memang kayak sarkas. Jadi banyak orang juga yang percaya. Jadi kita coba bahas kenapa sih ini bisa terjadi, dan aku akan coba bahas dari 3 sisi. Alakayanaka syudulu ma faqadina. Ya Rasul, al-Qur'an kalam fa mus ala syali ala tukalaya ma fil maut. Yang pertama adalah dari segi individu, yang kedua adalah dari segi masyarakat atau dari segi community, dan yang ketiga adalah dalam level yang lebih tinggi, level negara. Yang pertama teman-teman sekalian, level individu. Kenapa sih fenomena-fenomena kayak gini itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Karena individu-individu yang ada di situ itu kehilangan daya berpikir kritis, atau bahkan tidak sampai dalam memiliki daya berpikir kritis sama sekali. Apa sih itu daya berpikir kritis? Daya berpikir untuk mempertanyakan sesuatu, untuk senantiasa kita merasa curiga, merasa terus kemudian untuk mencari, merasa untuk memeriksa. Ini adalah semua tentang daya berpikir kritis. Jadi ketika kita tuh senantiasa curious, kita senantiasa mempertanyakan, tidak langsung ikut, ini adalah daya berpikir kritis. Atau kita bisa sederhanakan dengan cuma sekedar mikir aja. Kalau orang mikir, maka nggak akan terjadi fenomena-fenomena orang-orang bodoh itu dijadikan populer, atau orang-orang yang seperti absurd tadi lantas dipercaya. Oh, celeng.
Semua itu tergantung pola pikir. Begitu orang itu sudah malas untuk berpikir, maka dia akan pasti mencari sebuah cara instan untuk bisa mengartikan fenomena yang di depan mata. Aku coba bahas lebih luas ya. Jadi gini teman sekalian, manusia itu senantiasa punya keinginan untuk fill in the blanks. Jadi dia berusaha untuk mengisi satu ruang kosong, dan dia tuh senantiasa akan mencari satu jawaban. Itu adalah naturalnya manusia. Tapi ada beberapa pilihan, dua pilihan sebenarnya untuk bisa mengisi sesuatu yang kosong itu. Pertama, dia mengisinya dengan cara berpikir, lalu terus kemudian mencari logika, mengisinya benar-benar dengan sesuatu yang punya argumen, punya landasan, punya logika. Atau yang kedua, dia berusaha mengisinya dengan cara instan, yaitu adalah dia tinggalin logika, dia tinggalin argumen, dia nggak susah-susah untuk mikir, ya dia cuma ngisi aja dengan cara yang instan supaya dia bisa mendapatkan jawaban. Misal contoh, kita lagi ada di kamar, terus kemudian di tengah-tengah malam ada yang suara seperti ketuk-ketukan di pintu depan misalnya, dan kita lagi di kamar. Ada dua nih. Yang pertama, kita mikir, siapa kira-kira kalau memang itu adalah manusia, siapa kira-kira ngetuk jam segini? Kira-kira maunya apa? Kira-kira seperti apa kalau andaikan dia maling? Seperti apa kalau ini adalah orang penting yang memang mau ngasih kita satu berita yang harus disampaikan malam itu juga? Atau dia berpikir, oh jangan-jangan ini cuma ranting. Ada nggak ya pohon di depan rumah yang kalau ketiup angin lalu rantingnya kena pintu misalnya, atau kena jendela? Atau mungkin nggak, ini adalah lagi hujan, terus kemudian batu-batu berterbangan atau ranting-ranting berterbangan sehingga menyebabkan kayak pintu diketuk. Atau seperti apa pola-pola ketukannya? Apakah ini adalah natural ataukah ini adalah benar-benar kayak manusia? Nah, ini memerlukan berpikir, memeriksa, dia bangun, lalu kemudian ngelihat ke depan dan segala macam. Dan ini efforts. Nah, bagaimana cara untuk supaya dia nggak usah mikir, lantas langsung dapat jawaban? Ya udah dibilang aja hantu. Ini cara orang untuk ngambil jalan pintas karena dia malas mikir. Dan ternyata kebanyakan manusia itu adalah malas mikir. Sehingga dia itu tidak mau untuk mencari, tidak mau untuk berargumen, tidak mau untuk berpikir logis. Ya udah, tinggal langsung sampein aja. Ya pokoknya aku mau skip semua proses ini, tinggal dapat jawabannya aja. Betul atau tidak? Contoh paling nyata adalah ketika ada orang kena dalam tanda kutip ya, hipnotis. Misal contoh, ada ibu-ibu misalnya, ketika dia pergi ke pasar, kita tahu bahwasanya ada teknik-teknik tertentu yang bisa membuat seseorang itu bisa memanipulasi orang dengan kata-katanya. Betul atau tidak? Misal ya, cara paling sederhana memanipulasi, kita nanya sama orang. Instead of kita nanya, kamu mau nggak jalan sama aku? Misalnya, kita nanya, kamu mau jalan sama aku hari Senin atau hari Rebu? Nah, itu manipulasi tuh, salah satu teknik manipulasi. Sehingga ketika orang ditanya misalnya, kamu mau nggak jalan sama aku? Jawabannya enggak, kepikirannya. Tapi kalau ditanya, kamu mau jalan sama aku hari Senin atau hari Rebu? Biasanya orang-orang yang kebanyakan akan jawab hari Senin atau hari Rebu, seolah-olah dia nggak punya pilihan. Pulang ke rumah dia baru mikir, ini kenapa gue jawab hari Senin ya? Padahal gue nggak mau jalan sebenarnya. Nah, ini adalah bagian daripada manipulasi. Hipnotis itu ada orang-orang yang ngerti banget bagaimana cara berkomunikasi, menggunakan setiap kata-kata, menggunakan setiap kesempatan, menggunakan setiap cara, sehingga dia mengarahkan orang untuk memilih seperti yang dia inginkan. Itu kan manipulasi. Ketika si ibu-ibu tadi pergi ke pasar, ketemulah dengan orang yang pro dalam manipulasi dengan kata-katanya, yang akhirnya mengakibatkan dia ngasih semua yang dia punya. Misalnya dia ngasih kayak handphone dia ngasih kayak uang dia, bahkan tabungan-tabungan dia, dengan memang ketika itu dimanipulasi. Dan semua kita pernah mungkin merasakan itu. Aku misalnya secara pribadi ya, pernah beli barang-barang yang aku nggak perluin. Karena saking pinternya orang-orang yang jual itu mempromosikan semua itu sehingga kayak aku perlu banget gitu maksudnya. Nah, itu kan manipulasi. Balik lagi ke ibu tadi, ketika dia pulang ke rumah, dia baru ngerti, dia baru sadar, ternyata gue ditipu ya. Ternyata gue dimanipulasi ya. Aku baru merasa ini kayaknya kenapa aku harus kasih dia uang dan seterusnya. Maka ketika dia ditanya, kok kamu bisa kehilangan uang sebanyak itu? Nah, dia kan mau menjelaskan kan nggak mungkin tuh. Karena ketika dia menjelaskan, pertama terlalu panjang, dan akhirnya kelemahannya terbongkar, dan akhirnya seolah-olah itu adalah bagian daripada kesalahan dia juga. Maka dia bilang aja, ya udah aku dihipnotis gitu misalnya. Nah, ini adalah kalau kita jelaskan lagi di dalam level individu, namanya adalah coping mechanism. Ini adalah sebuah mekanisme untuk bisa menerima sesuatu, coping. Nah, seringkali coping mechanism ini salah.
atau tidak tepat, dan yang sering kali digunakan adalah agama. Di titik inilah seorang individu yang tidak berpikir kritis untuk bisa fill in the blanks daripada otaknya, untuk bisa menjelaskan segala sesuatu perkara yang dia rasakan, ya udah dia tinggal bilang ini dihipnotis, ini agama, ini takdir dan segala macamnya. Oke, balik lagi ke dalam cara berpikir kritis. Manusia memerlukan sesuatu untuk bisa menjelaskan perkara-perkara tertentu. Kalau dia males dan kalau dia nggak mampu, akhirnya dia akan loncat untuk coping mechanism yang salah, yaitu dengan fill in the blanks dengan cara yang instan. Neng nang neng ku. Contoh yang lain lagi misalnya, satu waktu di daerah kalau nggak salah Sidoarjo, itu ada satu pesantren rubuh. Dan ketika pesantren itu rubuh, lantas kemudian ditanyakan sama pengurus pesantrennya, dengan gampang dijawab, ini sudah takdir. Ini termasuk juga coping mechanism yang salah, yang menandakan bahwasanya cara berpikir kritis di dalam masyarakat itu nggak ada. Artinya, ini bukan agama, ini cuma sekedar coping mechanism yang dia pakainya agama. Ketika ditanya misalnya, kenapa bisa runtuh? Takdir. Kalau sudah seperti itu, ya berarti kita nggak bahas tentang argumen-argumen, nggak bahas tentang logika, kita nggak bahas tentang how to-nya kan ya. Kita cuma terus kemudian ya udahlah, pokoknya langsung kita skip, kita sampai pada satu kesimpulan, pokoknya takdir. Apa yang kita skip di situ? Kita skip tentang teknik sipil. Kita skip tentang bagaimana cara pembangunan yang benar. Kita skip bahwasanya fakta yang ada di situ adalah kolom-kolomnya itu tidak bisa untuk menopang apa bangunan yang ada di atasnya, sehingga secara logika pasti runtuh. Itu di skip semua. Sama kayak ketika ada orang misalnya, ketika dia ditanya, kenapa kita rezekinya susah ya Pak? Bapaknya bilang, yang penting bersyukur. Itu coping mechanism juga. Dia nggak mau tuh menjelaskan kenapa sih dia tidak bisa untuk memberikan sebuah pemenuhan yang cukup buat keluarganya, sehingga yang keluar adalah coping mechanism tadi. Nah, ini semua berkaitan dengan berpikir kritis. Semakin seseorang itu mampu berpikir kritis, maka semakin mampu juga dia fill in the blanks dengan argumen-argumen. Dan semakin itu terjadi, maka orang-orang yang menjual sesuatu yang absurd, sesuatu yang aneh, sesuatu yang manipulatif, itu tidak akan laku. Tapi selama orang-orangnya tidak berpendidikan, maka itu pasti masih laku. Maka kita wajar ketika kita melihat misalnya orang-orang kayak Mama Gufron itu ya bukan cuma satu kan, tapi orang-orang yang kayak menjual segala sesuatu yang kayak nggak mungkin, kayak menjual misalnya garam yang sudah diruqyah misalnya. Kan ini kan termasuk coping mechanism juga. Orang berusaha mengartikan, kenapa ya aku tuh nggak berhasil dalam hidup? Oh mungkin ada jin di dalam tubuh kamu. Terus cara ngeluarnya gimana? Beli produk aku. Ini kan manipulatif nih. Nah, semakin orang itu terdidik, semakin dia tidak akan percaya pada hal-hal seperti itu. Ada logika, ada mistika. Sesuatu yang mistis itu akan laku begitu orang tidak punya edukasi. Betul atau tidak? Tapi begitu orang-orang sudah punya edukasi, orang-orang sudah terdidik, maka ini akan bisa diminimalisir. Sederhananya, sama siapa terus kemudian orang-orang kayak Gufron dipercaya? Ya, sama orang-orang yang tidak terdidik. Maka begitu dia tanya, betul atau tidak? Jawabannya, betul. Betul atau tidak? Nah, dari mana betulnya? Orang kan nggak berani untuk ngomong. Nah, ini problem yang pertama, tentang berpikir kritis. Lucunya, aku pengen tambahin adalah, orang-orang selalu bilang, pokoknya kalau kayak gini-gini, pasti Islam. Jawabannya tidak. Ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Justru Islam dirugikan banget. Kenapa? Karena Islam dijadikan sebuah tumbal, dijadikan sebagai scapegoat terhadap metode atau mekanisme coping yang salah itu. Ujungnya yang disalahkan agama. Padahal Islam nggak pernah untuk membenarkan perkara kayak gitu. Justru Islam dari awal menyuruh manusia tidak melakukan proses berpikir loncat instan itu. Misalnya contoh ya, apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim mendapati orang-orang kaumnya menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Dia bertanya, "Ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun." Apa ya terus kemudian sesembahan-sesembahan yang kalian itikaf kepadanya, yang kalian fokus kepadanya ini? Jawaban orang-orang adalah wajadna aba'ana laha abidin.
kami mendapati orang-orang tua kami itu menyembahnya. Ya dari dulu udah begitu. Pokoknya orang tua kami ketika menyembahnya berarti itu ada karomahnya. Berarti itu ada manfaatnya. Berarti itu memberikan kami kebaikan. Karena dari dulu udah begitu, kami juga melakukan. Ada nggak argumen? Nggak ada. Yang adalah mereka jump into conclusion. Mereka berusaha fill in the blanks. Mereka nggak mikir tentang argumen. Mereka nggak mikir, loh kalian yang buat sendiri dengan tangan kalian yang minta pada dia. Aneh banget. Loh, dia aja nggak bisa bergerak, kalian nggak, kalian malah terus kemudian minta sama dia sesuatu. Aneh banget. Nah, untuk mengisi terus kemudian kepala mereka ini, apa yang diajarkan oleh Islam lewat Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengajarkan mereka berpikir kritis. Dengan kata-kata dia kan, ketika semuanya dihancurin, tinggal satu yang paling besar, lalu terus kemudian kapak dikalungin ke dia, Nabi Ibrahim mengajarkan kita berpikir kritis. Ketika cuma satu-satunya yang tinggal, yang lain pada hancur semua. Orang-orang bilang, ini pasti kerjaan Ibrahim. Ibrahim mencoba memberikan sebuah pelajaran nalar, berpikir kritis. Oh, bukan aku. Kalian harusnya tanya dia dong. Orang dia yang ada di situ, harusnya kan dia yang tahu siapa yang melakukan. Yang kedua, aku berpendapat sih dia yang melakukan. Buktinya itu ada kapaknya di dia. Dan aku berpikir, kenapa dia yang melakukan? Karena dia merasa iri dengan yang lain. Kenapa kalian nyembah yang kecil pada ada yang besar? Maka orang-orang mulai untuk fill in the blanks dengan cara yang benar kan? Dengan argumen kan? Nggak mungkin lah. Masa patung bisa ngancurin yang lain, orang dia nggak bisa bergerak? Orang-orang bilang, ya nggak mungkin lah. Bagaimana mungkin dia bisa ngomong sama kita dan ngasih tahu siapa yang ngancurin? Orang dia aja nggak bisa ngomong. Nggak mungkin lah. Masa dia iri sama yang lain? Orang dia aja cuma patung. Nabi Ibrahim lalu bilang, ya kalian ngapain nyembah yang kayak gitu? Ngapain kalian nyembah sesuatu yang nggak punya efek kepada kalian, yang nolong diri dia sendiri aja dia nggak mampu. Dan sepanjang terus kemudian agama Islam, dalam pelajaran akidah Islam, kita tuh diajarin untuk fill in the blanks dengan cara yang benar, dengan cara yang argumentatif, dengan cara yang punya dasar logika, dengan cara yang masuk akal, dengan cara yang bisa dinalar, yang bisa dilakukan hanya oleh manusia. Bangkit hudang cek aing mah hudang tong molor wae hudang ayeuna mah. Nah, perkara-perkara ini sih yang harus kita pikirin. Dan sebagai seorang netizen yang nggak punya kekuasaan, yang bisa kita lakukan cuma poin 1 dan poin 2 sih. Kita cuma bisa melatih cara berpikir kritis kita. Mungkin kalau misalnya kita sebagai orang-orang yang sudah memahami, sudah belajar, itu ngerti bahwasanya ini cuma hiburan, bahwasanya ini adalah cuma sekedar mocking atau olok-olokan, tapi kita harus bisa menyebarkan cara berpikir ini ke seluruh Indonesia supaya orang-orang lain juga tahu. Tapi problemnya kan mungkin kita tidak punya kekuatan sebesar itu, tapi setidaknya dimulai dari diri kita sendiri. Yang kedua, jamaah. Please deh, jamaah-jamaah misalnya ya, yang suka ngelindungin, yang suka terus kemudian mempromosikan, please deh, coba lihat. Ya tapi susah juga sih, karena jamaah-jamaah itu kan kumpulan daripada orang-orang ya. Ya jadi ya, tapi oke lah, idealnya please deh, stop perkara-perkara kayak gini. Perkara-perkara yang kita udah tahu ini salah, tapi kita masih lakukan, mungkin karena ada keuntungan di situ, mungkin karena ada popularitas, mungkin ada exposure di situ. Please deh. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita dikaruniai pemimpin ataupun pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang ngurusin kita yang memang mereka paham agama, yang mereka paham tentang bukan hanya agama tapi benar-benar sayang sama orang-orang yang diurus, sehingga orang-orang kayak gini nggak menjadi dalam tanda kutip maskot justru bagi Indonesia, yang jadi bahan tertawaan orang-orang di luar negeri sana. Mereka bilang orang-orang Indonesia sama aja kayak orang-orang yang lain, yang kayak orang-orang terbelakang. Kenapa? Yang kayak gini kok dipercaya, yang kayak gini kok punya pengikut. Orang-orang bilang Mama Gufron tuh kayaknya sudah hilang akal. Aku sepakat, mungkin dia udah hilang akal. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah orang yang dengerin. Masalahnya adalah orang yang percaya. Masalahnya adalah orang-orang yang ikut-ikutan dalam industri kebodohan ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa untuk melatih diri kita untuk berpikir kritis, dan Islam datang bukan untuk melanjutkan cara berpikir yang tadi, yang negatif, cara berpikir yang tidak tepat, justru untuk merombak semua cara berpikir itu. Islam juga memberikan guideline kepada jamaah, kepada community untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tentang perkara-perkara seperti ini, dan menginspirasi sebuah negara untuk menjadikan negara itu punya kekuatan untuk melakukan lebih banyak kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.